kasih Yesus, Jemaat GPDI Kepaduri dan Jemaat Kampung Makassar. Gak kerasa ya Cak, udah hari Minggu lagi. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Naradato. Dan worship leader akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yalindato. Serta didukung oleh pelayan musik dan tim puji sembah dari GPDI Kampung Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di Kampung Makassar dan yang ada di Kepaduri. Kita ada pada hari ini kembali, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita, haleluya, untuk kita beribadah kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, puji Tuhan. Kita akan satukan hati, kita akan mulaikan ibadah kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kembali Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya, 1 minggu sudah kami jalani Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan, anugerah dan rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Mari Tuhan yang akan mengurapi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Allah Roh Kudus, Engkau hadir dalam setiap tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Haleluya, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat membesarkan nama-Mu, memberikan yang terbaik dari apa yang dapat kami lakukan Tuhan. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi kami Tuhan, kami boleh merasakan ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami alaskan doa sembahyang kami dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau besarkan nama Dia. Haleluya Bapak Ibu Saudara, karena Dia begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Saya percaya, haleluya, itulah yang menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian dan kami semua. Haleluya yang ada. Puji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
Saya percaya kita mengamenkan pujian ini bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Dia yang layak untuk senantiasa ya untuk kita puji, kita muliakan. Kita ganti pujian kita. Pujian ini berkata bahwa haleluya, Dia akan selalu memberkati kita, melimpahi kita, dan kasih setianya nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, haleluya. dan rancangannya adalah sempurna adanya dalam setiap hidup kita. Sampai dengan saat ini, hari-hari yang sudah kita lalui, bahkan
Haleluya, Tuhan sudah tolong pimpin jemaat Tuhan. Kita semua tidak ada yang terkecuali. Sehingga kita boleh ada di minggu yang kedua pada bulan Juni ini. Kalau kita melihat ke belakang sejenak Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, janji Tuhan ya dan amin adanya. Bahwa berkat-Nya, anugerah-Nya itu senantiasa tersedia bagi setiap kita umat-umat Tuhan. Mari terus andalkan Dia. Haleluya, terus berharap hanya kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan kita nanti. Haleluya, kita punya Allah yang ada dan sanggup bagi setiap kita. Haleluya, sebentar firman Tuhan akan kita nikmati. Haleluya, firman Tuhan akan memberikan lagi kekuatan yang baru. Haleluya, pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian, kami semua hanya karena kekuatan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita boleh, haleluya, sampai dengan saat ini. Ya, kita boleh ada bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tetapi karena roh Tuhan melalui firman-Nya yang senantiasa menopang kita. Terima kasih Tuhan, mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan akan kembali menjadi bahagian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu firman-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau ada Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk-Mu, yaitu melalui firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya firman-Mu
Atas pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kiranya ya Tuhan pujian kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang urapi hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang urapi agar kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama di dalam rumah ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjamah tiap-tiap hati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat GPD Kampung Makassar dan GPD Kepaduri. Tiba saatnya kita akan menerima sebagian daripada firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam yaitu Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Allah, orang yang mengenal nama-Mu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini berkata orang yang mengenal nama-Mu dan percaya kepadamu. Lalu dikatakan, tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Jadi saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, ketika persoalan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki hidup yang peka secara rohani. Bahwa kita ini punya Tuhan yang kita percaya. Jadi sekali lagi saudara, ketika persoalan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apalagi yang hari-hari ini sedang terjadi, maka kita harus peka secara rohani bahwa kita itu punya Tuhan yang mampu untuk menolong kita semua. Amin. Jadi jangan lagi saudara ya melihat persoalan-persoalan itu datang membuat kita jadi takut, jadi bimbang, jadi ragu saudara. Tapi marilah lewat persoalan-persoalan ini kita mau memiliki kehidupan yang peka secara rohani bahwa kita itu punya Tuhan yang mampu menolong kita, yang tidak pernah dia gagal untuk menolong kita saudara. Jadi kita belajar dari firman Allah ini, kita mau mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya saudara. Ya. Jadi kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, jangan asal datang beribadah, tapi benar-benar alami hadirat Tuhan, alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan supaya saudara mengenal siapa nama Tuhan saudara dan siapa Dia yang sebenarnya saudara. Supaya ketika persoalan itu datang, kita tidak lagi takut menghadapi setiap masalah yang diperhadapkan kepada kita. Tapi kita harus peka secara rohani bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama. Kita lihat di sana bahwa
Di sana dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Saya minta tolong dibaca ayat ini. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan, saudara. Ya, persoalan pasti ada selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti ada. Apalagi hari-hari ini, saudara, begitu banyak ya berita-berita yang menakutkan kita, baik lewat televisi, lewat HP, lewat apa saja, saudara. Ada banyak pendapat orang, ada banyak berita yang membuat orang takut menghadapi situasi keadaan hari-hari ini, saudara. Tetapi kita harus kembali kepada firman Allah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang berharap kepada Dia. Jadi mari, apapun yang terjadi memang itu pasti terjadi. Karena firman Allah sedang digenapi hari-hari ini, saudara. Tapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah bahwa kita punya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, saudara. Mari kita bangun iman percaya kita di hari-hari ini, saudara. Apapun yang akan terjadi, biar itu terjadi, saudara. Tapi kita satu hal yang harus kita pikirkan, yaitu kita punya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita terus mencari Dia, berharap kepada Dia, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia untuk berharap kepada Dia. Kita lihat lagi satu ayat, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara lihat, ada jaminan dari Tuhan yang kita sembah. Dia katakan jangan takut, jangan bimbang, saudara. Ada begitu banyak orang yang takut, bimbang menghadapi situasi hari-hari ini, saudara. Mereka tidak tahu mau buat apa. Mereka mulai ragu, mereka mulai bimbang, saudara. Karena keadaan. Tidak sedikit juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan. Mereka kurang yakin akan kuasa Tuhan lagi. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, yang ada jemaat GPDI Kampung Makassar dan Kepaduri, mari kita mau bangkitkan iman percaya kita bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Ada jaminan yang Dia berikan kepada kita orang-orang percaya. Jangan takut, saudara. Jangan kita bimbang. Dia akan menolong kita selalu tepat pada waktunya, saudara. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tapi banyak kali, saudara, kita tidak dapat menguasai diri kita. Sehingga ketika persoalan datang, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi kita mau belajar daripada firman Allah. Setiap persoalan yang datang dalam hidup ini, mari kita belajar untuk menguasai diri kita di dalam Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan, saudara, yang hidup, bukan Tuhan yang mati, saudara. Itulah sebabnya di dalam doa 10 malam kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan doa 10 malam, ya. Minta supaya Tuhan
penuhkan kita dengan Roh Kudus. Dan kalau orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada orang itu, saudara. Salah satunya adalah penguasaan diri. Belajar menguasai diri, saudara, supaya kita tidak gampang terbawa oleh arus yang ada di hari-hari ini, saudara. Ada banyak orang mulai bimbang, mulai ragu, mulai gelisah. Apa yang harus saya perbuat, apa yang saya harus hadapi, apa yang saya harus lakukan menghadapi setiap pergumulan, persoalan yang datang silih berganti dalam rumah tangga mungkin, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pribadi kita, saudara. Kembali lagi saya katakan, kita harus memiliki kepekaan secara rohani bahwa kita punya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita yang percaya kepada Dia. Kita baca lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 112 ayat 6 sampai 8. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Amin, saudara. Kita lihat orang benar itu tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya seringkali saya selalu katakan kepada jemaat yang selain, mari belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita hidup takut kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita. Dan kalau kita hidup percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu menolong kita, kita tidak akan gampang takut mendengar berita-berita kecelakaan, berita-berita yang menakutkan di hari-hari ini. Kita akan terus berpegang teguh kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, biarkan itu terjadi. Karena memang itu harus terjadi. Semua sudah ditulis dalam firman Allah. Menjelang hari Tuhan akan datang masa yang sukar. Jadi semakin kita dekat dengan hari kedatangan Tuhan hari-hari ini, bukan keadaan semakin membaik, saudara. Semakin sukar. Kita lihat di tahun 2020 ini, Januari banjir di mana-mana. Tidak pernah terduga akan ada banjir pada tanggal 1 Januari. Tanggal 2, bulan Februari banjir lagi. Baru selesai itu datang virus yang menakutkan ini, saudara, virus corona. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi lagi setelah virus ini, saudara. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan kepada jemaat, bahwa tetaplah berpegang kepada firman Allah, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong kita. Pegang janji Tuhan. Percaya kepada Dia. Bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan kita yang tidak pernah gagal untuk menolong kita, saudara. Jadi mari lewat firman Allah ini menguatkan kita semua, termasuk saya yang menyampaikan firman Allah. Saya percaya bahwa saya punya Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia sesuai dengan ayat-ayat yang kita sudah baca, saudara. Asal kita hidup benar, kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Mari kita baca lagi satu ayat, yaitu di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu,
Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Percayalah kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, jangan kepada orang lain, saudara. Curahkan kepada Tuhan apa yang sedang saudara hadapi dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun yang saudara hadapi, sakit penyakit sekalipun, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, saudara. Yakin bahwa Dia Allah yang berkuasa. Ini yang membuat kita seringkali tidak menyadari. Tapi mari pada pagi hari ini ayat-ayat firman Allah ini mengingatkan kita semua bahwa ada Tuhan di pihak kita, saudara. Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Kalau kita masih bimbang, masih takut, perlu dipertanyakan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi biar lewat firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita, mendorong kita, menguatkan iman percaya kita bahwa kita punya Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, milikilah kehidupan yang selalu peka secara rohani bahwa Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara. Sebagai ayat yang terakhir kita baca Mazmur 121 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, jemaat. Jelas sekali ya ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan apapun yang terjadi di dunia ini. Tuhan akan menjaga nyawa kita. Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi situasi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Ada jaminan yang pasti yang diberikan kepada kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia bahwa Tuhan akan menjaga kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Sekali lagi, milikilah kepekaan secara rohani bahwa kita punya Tuhan. Jangan bimbang, saudara, jangan lari ketika masalah itu datang. Harus peka secara rohani. Oh, saya punya Tuhan. Berseru pada Tuhan. Curahkan isi hatimu pada Tuhan. Dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, saudara. Pada pagi hari ini saya tidak tahu saudara sedang alami apa di rumah. Masalah, persoalan secara pribadi kah dalam rumah tangga, dalam keluarga apapun, saudara. Tapi satu hal, mari bangkitkan kembali imanmu. Mungkin engkau sedang dilanda oleh satu masalah yang berat. Engkau tidak tahu kemana jalan keluarnya. Tapi kita diingatkan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Angkat hatimu, angkat imanmu, saudara. Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan
mulai hari ini. Mulai saat ini, mulai detik ini, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan lihat jaminan itu datang dalam kehidupanmu, datang dalam keluargamu, dan saudara akan berkata, benar, Tuhan itu luar biasa. Saudara akan bersaksi kepada orang lain bahwa engkau punya Tuhan yang luar biasa. Dunia sedang mencari pertolongan, tetapi kita mau tunjukkan kepada mereka bahwa kita punya Tuhan yang mampu untuk menolong kita, mampu untuk memelihara kita, mampu untuk menjaga saudara dan saya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, firman ayat saya tidak panjangkan pada pagi hari ini, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, dan firman Allah ini telah kembali memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kita tidak perlu takut, bimbang dan khawatir, sebab kita mempunyai Tuhan yang besar, dan Dia berjanji Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita, dan Dia juga yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Mari saya mengundang seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya mau berharap padamu. Katakan lagi dari awal, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
buat kesempatan pada hari ini kembali kami boleh menikmati hadirat Tuhan, baik lewat puji-pujian yang kami sudah persembahkan kepadamu, lewat kebenaran firman Allah yang kembali dapat kami terima Tuhan. Kembali firman Allah mengingatkan kami, haleluya, bahwa kami harus peka atau mempunyai kepekaan terhadap ya rohani kami, bahwa kami mempunyai Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ketika kami tahu bahwa Engkau Allah yang mampu menolong kami, maka kami percaya Engkau akan menolong kami. Engkau akan angkat rasa takut, bimbang dan cemas itu, dan Engkau akan menaruh satu pengharapan iman kepada kami, untuk kami terus menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih buat firman yang kami sudah terima. Biarlah Tuhan tolong hamba-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu Tuhan terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Juga berkati umat-umat Tuhan yang ada di mana saja mereka berada, di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah berkat kasih anugerah Allah juga ada dalam tiap-tiap pribadi rumah tangga umat-umat-Mu. Ketika firman Allah mereka terima dengan baik, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan baik, maka kami percaya Tuhan juga akan memberkati mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Iman mereka tetap kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan akan berikan bagi setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami sudah menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengumuman, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni. Puasa kita masih kita lakukan. Mari jemaat baik yang ada di Kepak Duri dan di Kampung Makassar, kita terus berdoa lewat pokok-pokok doa yang kita sudah lakukan selama ini, yang kita sudah doakan selama ini. Kita terus doakan khususnya buat bangsa dan negara kita, buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Biarlah lawatan Tuhan senantiasa ada. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian yang berikut perihal perkembangan yang ada saat ini tentang ibadah yang nanti akan sudah diperbolehkan untuk diadakan di gereja. Puji Tuhan kita terus berdoa supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Maka saat ini setiap gereja lokal termasuk gereja Kepak Duri dan Kampung Makassar sedang mempersiapkan segala sesuatunya, protokol kesehatan yang diisyaratkan oleh pemerintah. Ini perlu kita persiapkan sebelum nanti ibadah di gereja akan dimulai. Nanti ada informasi selanjutnya, tentunya nanti akan diberitahukan kepada seluruh jemaat lewat sekretariat gereja baik di Kepak Duri maupun yang ada di Kampung Makassar. Puji nama Tuhan. Kemudian pokok-pokok doa kita yang perlu kita doakan atau bantu dalam doa dalam minggu ini, yaitu untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, kita bantu. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi marilah kalau Bapak Ibu Saudara tahu, sebutkan nama-nama mereka Tetapi satu hal yang terus kita harus doakan, biarlah seluruh jemaat Tuhan Kepak Duri Kampung Makassar terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan
berikan selalu kekuatan dan kesehatan ya teristimewa buat orang-orang tua lanjut usia. Kita perlu doakan supaya mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan ya, baik secara fisik, secara rohani, dan mereka tetap setia ya kepada Tuhan. Terus doakan bangsa dan negara kita, dan juga terus doakan kesehatan ya Bapak Gembala Saudara. Puji nama Tuhan. Ya mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan terus berdoa, kita bersuka cita ya apa yang kita sudah dengar ya lewat pemerintah. Tetapi memang tidak secepat itu kita harus lakukan. Kita harus mempersiapkan diri dulu ya. Itu sebabnya tolong bawa dalam doa, bantu dalam doa, supaya segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik ya, tepat pada waktunya. Kalau memang sudah siap, nanti kita akan kembali ya beribadah di gereja ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ya ibadah pada hari ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nyanyikan satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, kami bersuka cita dan kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab kami sudah bisa menyelesaikan ya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah semua yang sudah melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan Engkau dari tempat yang maha tinggi, Engkau menilik setiap pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Usaha, pekerjaan, mata pencaharian umat-umat-Mu, kami mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan Engkau nyatakan, khususnya bagi umat-umat Tuhan yang masih mau melakukan kebenaran firman Allah di saat-saat yang sulit seperti ini. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika mereka mau melakukan itu seturut dengan kebenaran firman Allah, maka janji Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu, haleluya, mereka akan diberkati oleh Tuhan lewat usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan-Mu berlaku atas setiap pribadi-pribadi umat-umat-Mu, sehingga mereka boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu
mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, haleluya. Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah segala keputusan-keputusan yang sudah ia diambil itu seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Berkati terus ya Presiden Jokowi, wakil, para menteri, pimpinan-pimpinan daerah kami. Biarlah segala sesuatunya boleh dilaksanakan dengan baik. Dan nama Tuhan yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kesehatan Bapak Gembala kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus pulihkan, nyatakan kuasa-Mu. Sebab bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kembali sebentar kami akan menerima ya berkat dari Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama meresponinya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sukacita besar boleh dialami dalam ibadah online hari ini. Dan berkat Tuhan tercurah bagi kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan. Kami berharap seluruh jemaat sehat selalu. Dan jangan lupa ya follow sosial media kedua gereja. Salam dalam kasih Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus.